Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena perlindungan Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melalui hari ini dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami Roh Kudus, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Tertulis demikian: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam alam fisik yang kelihatan, sementara alam roh yang tidak kelihatan tidak bisa nampak oleh mata jasmani kita. Itu sebabnya seringkali kita tidak dapat menyelami dan mengerti dengan sepenuhnya berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita banyak dipengaruhi oleh panca indera jasmani kita. Di dunia ini, saudara, ada kematian dan ada penderitaan yang terjadi juga pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal ini seringkali tidak kita mengerti. Ketika kedua orang tua saya meninggal di tahun 2008, hanya dalam jarak waktu 2 minggu, kembali kepada Tuhan, saya menangis, saya bersedih saudara, dan merasa bahwa seakan semua sudah berakhir. Saya merasa tidak lagi begitu bersemangat untuk menjalani hidup ini. Untuk beberapa saat lamanya, saya kehilangan motivasi dan tujuan hidup. Tapi dalam kesedihan dan perenungan saya saat itu, Tuhan memberikan kekuatan dan jawaban, sehingga saya kembali bersemangat dan memahami akan kehendak Tuhan. Orang tua saya sudah berbahagia bersama dengan Tuhan, dan tidak seharusnya saya bersedih dan berduka atas kebahagiaan mereka. Sebelum mereka dipanggil Tuhan, kedua orang tua saya sudah memberikan pesan-pesan yang menandakan akan kepergian mereka. Sampai akhir hidup mereka, kedua orang tua saya terus setia melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa lakukan. Pada akhirnya, saudara, saya dapat memahami akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang tua saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28 kita membaca dan mengetahui bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di sini disebutkan dalam segala sesuatu. Artinya bahwa dalam penderitaan pun di situ Tuhan bekerja, termasuk juga dalam kematian. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kematian yang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik, ternyata adalah keuntungan bagi anak-anak Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kita kembali kepada Tuhan dalam kebahagiaan dan kekekalan bersama dengannya. Kalau kita masih diberikan nafas hidup, maka itu berarti bahwa kita harus hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 22 dari Filipi 1 tertulis bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami sekali lagi bahwa semuanya baik. Apa yang Tuhan buat selalu baik. Dalam segala perkara, Dia baik. Dan itu berarti bahwa dalam kesukaran kita, Tuhan tetap baik. Dalam ketiadaan pekerjaan, Tuhan tetap baik.
dalam masalah yang kita alami, Tuhan baik. Dalam kedukaan dan kesedihan kita, Tuhan tetap baik. Dan dalam semuanya, Tuhan selalu baik. Semuanya baik karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sulit bagi kita untuk mengerti akan hal ini, tapi mari kita pahami dengan iman kita bahwa segala sesuatu itu baik karena Tuhan yang baik selalu baik dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, membuka mata rohani kami, memberikan kepada kami pengertian bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini berarti bahwa dalam segalanya, Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Dan semua yang terjadi adalah baik. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kebaikan-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau membukakan mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat akan kebaikan-Mu dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami hidup, maka itu berarti bahwa kami bekerja menghasilkan buah-buah yang baik dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang malam ini, kami mohon perlindungan-Mu atas kami semua. Berkati kami dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang sedang lemah dan berputus asa, Tuhan kuatkan dan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang sedang mengalami masalah dan persoalan, kami berdoa agar Tuhan, Engkau menolong memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini, kami tidur dalam berkat, dalam damai sejahtera, kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.